Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian Waalaikumsalam hari ini? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, semoga pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah ya. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian. Nanti kalau saya panggil namanya silakan bilang hadir ya. Karena saya juga ingin kenal kalian. Alnesia Eka Juliana. Hadir, Pak. Hadir. Cindy Aulia Nuraini. Hadir, Pak. Ya. Zahrani Mahdia. Hadir, Pak. Ya, berarti sekitar ada 17 anak yang hadir. Nanti semoga yang lain bisa menyusul ya. Untuk kegiatan menurut kalian itu enak luring atau enak daring menurut kalian? Enak belajar di rumah atau di sekolah? Luring. Luring. Enak luring. Kenapa enak luring? Sering. Kenapa? Petuk konco, Pak. Materinya, Pak. Oh, lebih jelas materinya karena Lebih ingin memahami. bertemu teman, apalagi dapat Jika sangu, ada materi yang tidak bisa dipahami, lebih mudah untuk bertanya, Pak. lebih mudah untuk bertanya, dapat sangu ya. Ye. Nah, Iya, Pak. ya, memang menurut saya juga enak ketika kita belajar tatap muka ya atau luring. Tetapi di masa pandemi ini kita tidak boleh patah semangat. Kenapa? Karena meskipun pandemi kita harus tetap belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Karena ini untuk masa depan kalian juga. Belajar itu tidak harus tatap muka. Kita sudah ada teknologi seperti ini. Jadi menurut saya apapun keadaannya kalian harus tetap semangat belajar. Kenapa kita kok tidak luring saja? Ya karena ini demi kesehatan kita. Nah kalau pandemi ini sudah hilang, kemungkinan kita bisa belajar dengan tatap muka lagi. Jadi untuk sementara kita memang harus berusaha lebih keras belajar lewat daring dulu. Ini agar pandemi cepat berakhir. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dengan KD mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah atau pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, menjelaskan isi teks deskripsi dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi dengan benar. Yang selanjutnya adalah bersikap jujur, tanggung jawab, dan santun. Kalian pernah dengar teks deskripsi enggak? Pernah. Pernah. Apa teks deskripsi? Pernah belajar teks deskripsi belum? Pernah. Sudah. Sudah pernah ya? Sudah, tapi sedikit lupa. Sedikit lupa. Apa kira-kira teks deskripsi menurut kalian? Seingat kalian? Wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipelajari dalam kaidah kebahasaan. Wacana. Boleh? Ada yang lain? Gini, saya punya sebuah apa ya?
saya punya sebuah dompet atau apa ya, ada pada tempat pensil. Kalau bahasa Jawanya apa? Tempat pensil itu. Bapak. Lepak. Ya. Bapak. Saya akan mendeskripsikan lepak saya. Warnanya itu emas. Warna lepak saya itu warnanya emas. Kira-kira panjangnya itu sekitar 10 cm kali 20 cm. Kira-kira di dalam pikiran kalian sudah ada gambaran belum? Sudah. Sudah ya. Terus memang yang di atas di Sudah. sebelah atas itu berwarna emas, tapi bawahnya itu ada gambaran seorang wanita dan gambar Paris, gambar Menara Eiffel. Sudah kira-kira gambarannya sudah. Kalian ingin tahu bagaimana bentuk lepak saya? Iya, Pak. Lihat, Pak. Kira-kira sama enggak dengan pikiran kalian ya? Ini Sama. dia. Beda, Pak. Beda, ada yang beda. Ada Beda. yang sama. Ini. Beda, Pak. Beda. Jadi warnanya apa yang ini yang atas? Emas. Emas. Yang bawah ada gambar Menara Eiffel. Nah, panjangnya ini sekitar 20 cm kali 10 cm. Kira-kira ya ini saya enggak tahu, enggak bisa mengukurnya. Nah, itu menyebutkan ciri-ciri atau menjelaskan objek itu termasuk teks deskripsi. Jadi, kalau saya menjelaskan objek itu termasuk teks deskripsi. Dari sini paham atau masih bingung? Paham. Jadi kalau kalian menjelaskan objek, saya punya bunga saya bunga melati, warnanya putih. Nah, kira-kira orang lain itu pasti juga memikirkan gambaran yang kalian ceritakan. Nah, itu berarti termasuk teks deskripsi. Nah, itu adalah pengertian teks deskripsi. Kalau teks deskripsi itu yaitu teks yang menjelaskan suatu objek yang membuat pembaca itu atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Objeknya apa kira-kira? Tidak ada yang tahu? Bapak. Tidak tahu. Objeknya itu bisa seperti ini tadi. Ini sebuah benda. Bendanya namanya Bapak. lepak. Ya, namanya lepak atau tempat pensil. Itu objek benda. Bisa suasana. Di sini di tempat saya itu sedang cerah. Itu menggambarkan suasana. Itu juga termasuk objek. Jadi benda, suasana, atau apalagi ya kira-kira? Di sini, Tahu, Pak. di sini terdengar karena ada acara hajatan terdengar gemuruh, contohnya seperti itu ya. Itu kalian juga merasakan enggak? Merasakan. Berarti suara itu juga termasuk objek. Bisa suara, bisa benda, bisa suasana. Jadi kalau kalian diceritakan, kalian seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan. Dari sini sudah paham ya? Nah, saya punya permainan sekarang. Kalian di situ ada kertas dan pulpen? Ada. Nah, Sebentar, Pak. ya. Sekarang saya tunjuk ya yang saya tunjuk
kalian mencari suatu benda yang di sekitar kalian saja. Apapun itu, boleh televisi, boleh sepatu, boleh topi dan lain-lain, atau suasana. Nah, itu boleh semua. Silakan kalian amati di sekitar kalian. Apapun itu kalian coba gambarkan di kertas kalian masing-masing. Saya beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Ya, silakan. Cukup, Pak. Insyaallah. Asmi ada enggak di situ? Kok enggak diaktifkan kameranya? Sudah gambar apa Asmi? TV, Pak. TV. Coba jelaskan TV apa? Tabung atau LED? LED, Pak. LED warnanya apa? Hitam. Hitam. Coba saya minta semua menggambar TV LED hitam punyanya Asmi. TV LED hitam punyanya Asmi. Kalian gambar. Kira-kira sama enggak dengan gambarannya Asmi El-Haq Nuzai? Sudah? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ayo silakan diaktifkan kameranya lalu ditunjukkan gambarnya semua. Saya ingin tahu apakah sama. Semua ditunjukkan. Belum, Pak. Belum, Pak. Yang sudah saja. Nah, itu punya Galuh. Coba Asmi tunjukkan punya kamu. Apakah sama? Wah, sama. Lalu siapa lagi? Wah, ini Maheswari untuk apa itu dudukannya berbeda. Kevin Bagas berbeda dudukannya. Cindy Aulia ya sama. Gambarannya sama, Pak, semua, Pak. Punya saya juga sama kayak Asmi. Dilihat, saya mau lihat Ibrahim. Bentar, Pak. Pikiran saya seperti itu. Sorry. Kalau pikirannya sama seperti itu, berarti menjelaskan deskripsinya itu sudah benar. Sofia Ali ya dudukannya berbeda sedikit. Tapi tadi memang tidak ada penjelasan tentang dudukan TV-nya ya. Saya malah pikirannya itu ditempel di tembok. Jadi tidak ada dudukannya. Oh. I see. Nah, dari beberapa gambar tersebut yang kalian sudah gambar maupun yang kalian tebak dari teman kalian, itu merupakan sebuah deskripsi atau penggambaran. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek yang mana pembaca itu atau pendengar itu seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Itu pengertian teks deskripsi. Dari sini paham belum? Si. Paham ya? Berarti kalau kalian menemukan teks yang seolah-olah kalian itu bisa melihat, seolah-olah kalian bisa mendengar dan merasakan, itu berarti sebuah teks deskripsi. Jadi dari pengamatan kalian tentang penggambaran di sekitar kalian, lalu kalian gambarkan, lalu kalian deskripsikan, kira-kira sudah bisa belum menulis teks deskripsi? Sudah ya? Nah, jadi kesimpulannya itu ciri-ciri dari teks deskripsi itu yang pertama adalah menjelaskan objek,
Yang kedua, menjelaskan objek itu seolah-olah kita pembaca atau pendengar itu bisa merasakan, melihat atau mendengarnya. Itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ada beberapa tugas untuk kalian, yaitu nanti saya kirim di Google Classroom ya tugasnya. Kalian nanti bisa juga melihat video tentang tugas tersebut. Untuk hari ini ada yang ditanyakan atau tidak tentang teks deskripsi? Tidak. Sudah bisa semua ya? Sudah paham? Tidak. Sudah paham semua ya? Tidak. Paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau teks deskripsi itu sebuah penggambaran. Untuk hari ini kalau sudah paham semua tentang teks deskripsi, kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.